Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Septani Taufik. Saya seorang mahasiswa semester 4 di Politeknik Setiawan Jakarta dengan jurusan Administrasi Bisnis Sektor Publik. Pada kali ini saya akan membahas suatu topik yang sedang ramai di berita-berita dan bahkan di jalanan pun kita sering lihat spanduk-spanduk mengenai topik ini. Jadi saya akan membahas G20 atau Group of 20. G20 ini merupakan suatu forum multilateral strategis yang menghubungkan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. Dan tahu nggak bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20 ini. Berikut anggota G20 yang terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Fokus G20 umumnya mencakup perekonomian dunia dan isu-isu penting yang terkait dengannya. Di antaranya seperti reformasi Bank Dunia dan IMF, perubahan iklim, energi global, dampak demografis, hingga masalah populasi. Nah, G20 ini mempresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. G20 dibentuk pada tahun 1999 ketika forum G7 saat itu gagal menangani isu krisis keuangan Asia tahun 1998. Nah, awalnya forum G20 ini terbentuk hanya dari gabungan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral saja untuk mendiskusikan isu makroekonomi dan sektor keuangan di level global. Pada tahun 2008, ketika terjadi krisis keuangan global, Presiden US mengajak para pemimpin negara untuk melakukan aksi nyata untuk menghadapi gejolak krisis tersebut. Sejak KTT G20 diselenggarakan di Washington, Amerika Serikat pada tahun 2008, ada 3 isu utama saat itu yang dibahas. Yang pertama, respon terhadap krisis global. Kedua, reformasi lembaga keuangan internasional. Dan isu perdagangan internasional. Tetapi saat ini G20 tidak hanya membahas mengenai keuangan dan ekonomi saja. G20 saat ini juga membahas mengenai isu non-keuangan. Jadi, saat ini ada 2 jalur pembahasan, yang dimana jalur pertama yaitu keuangan atau finance track dilakukan untuk membahas isu fiskal dan moneter. Lalu ada jalur Sherpa atau Sherpa track membahas isu non-keuangan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri. Isu yang dibahas dalam Sherpa track juga sangat luas, seperti bidang energi, kemanusiaan, anti korupsi, women empowerment, geopolitik, perdagangan, perubahan iklim, dan pembangunan. Sejak tahun 2008, G20 setidaknya bersidang sekali setahun dalam pertemuan puncak yang melibatkan kepala pemerintahan negara masing-masing anggota, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan pejabat tinggi lainnya. Sementara itu, Uni Eropa diwakili oleh Komisi Eropa dan Bank Sentral Eropa. Tidak hanya pejabat kenegaraan itu, G20 ini juga diikuti oleh negara-negara lain, organisasi internasional, dan organisasi non-pemerintah diundang khusus untuk menghadiri KTT. Nah, adapun seperti IMF dan Bank Dunia adalah lembaga yang diundang rutin dan permanen dalam perhelatan G20. Nah, uniknya G20 ini tidak memiliki sekretariat permanen dan menggunakan sistem presidensi yang ditetapkan secara konsensus berdasarkan sistem rotasi kawasan. Kenapa Indonesia menjadi anggota G20? Karena Indonesia merupakan negara dengan posisi strategis dalam 20 tahun dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Dan hal inilah yang membuat Indonesia masuk ke dalam kelompok G20. Dan bahkan tahun ini, tahun 2022, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20. Dan hal ini mencatat sejarah sebagai negara berkembang pertama yang menjadi tuan rumah presidensi G20 setelah serah terima dari Italia yang merupakan tuan rumah presidensi G20 pada tahun 2021. Pada presidensi G20 ini, Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger,
Ya, melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama, serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Lalu ada 3 prioritas Indonesia yang akan dibahas di presidensi G20. Yang pertama ada arsitektur kesehatan global, kedua ada transformasi digital, lalu ada transisi energi berkelanjutan. Yang pertama ini berfokus kepada kesetaraan kesehatan global untuk mempersiapkan dunia jika terjadi pandemi lagi di masa yang akan datang. Lalu untuk transformasi digital, membahas mengenai digitalisasi masif dan proses perkembangannya dalam dunia ekonomi. Lalu yang ketiga, yaitu transisi energi berkelanjutan yang akan membahas upaya perpindahan ke energi bersih. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, ada 3 manfaat besar menjadi presidensi G20 bagi Indonesia. Manfaat tersebut menurut dia akan dirasakan di bidang ekonomi, pembangunan sosial, dan politik. Adapun ada aspek ekonomi, diantaranya meningkatnya konsumsi domestik hingga 1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga 7,4 triliun, dan perlibatan UMKM. Begitu juga manfaat penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor. Dan juga presidensi G20 ini berdampak langsung bagi perekonomian melalui peningkatan penerimaan devisa negara. Karena akan lebih dari 20.000 delegasi internasional yang akan hadir pada pertemuan yang akan diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia. Di bidang politik, Indonesia dapat mendorong kerjasama dan menginisiasi hasil konkret pada ketiga sektor prioritas yang strategis bagi pemulihan. Lalu di bidang pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan, presidensi G20 menjadi momentum untuk tunjukkan bahwa Indonesia is open for business. Akan terdapat berbagai showcase atau event yang menampilkan kemajuan pembangunan Indonesia dan potensi investasi di Indonesia. Lalu apa aja sih peran nyata dari G20 itu sendiri? Nah, salah satu kesuksesan G20 terbesar adalah dukungannya dalam mengatasi krisis keuangan global pada tahun 2008. Dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi dalam skala sangat besar. G20 ini juga mendorong peningkatan kapasitas pembiayaan IMF serta berbagai development banks utama. G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan serta mendorong beberapa reformasi penting di bidang finansial. Lalu berikutnya ada di kebijakan pajak nih. Jadi G20 ini telah mendorong pertukaran informasi terkait pajak sehingga ada 139 negara terbantu dalam mengakhiri penghindaran pajak. G20 juga berkontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19. Jadi G20 ini berinisiatif dalam penanganan pandemi mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri, negara berpenghasilan rendah, injeksi penanganan COVID-19, lalu juga ada penurunan atau penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis, dan obat-obatan lainnya. Lalu G20 juga telah menyelesaikan isu-isu lainnya seperti berkomitmen mendukung perjanjian Paris dan agenda pembangunan berkelanjutan untuk mengatasi perubahan iklim global. Sekian presentasi dari saya mengenai G20 ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi semua yang nonton video ini. Dan saya memohon maaf jika terdapat kesalahan perkataan ataupun perbuatan. Saya Salsabila Septian Taufik, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.